Shalom, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, bersama lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Mazmur 72 menjadi pembahasan kita kali ini. Dan saya berharap saudara setiap hari membaca firman Allah. Sebelum saya membahasnya, saudara sudah membacanya, dan kita akan membahasnya, yaitu doa harapan untuk raja. Di sini memang dicatatkan bahwa doa ini adalah tulisan judul di atas dari Salomo. Bukan berarti bahwa doa ini, saudara-saudara, adalah doa Salomo. Bukan, tetapi ini adalah doa Daud. Itu dapat kita lihat juga di dalam ayat yang ke-20. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi ini adalah doa Daud yang dibukukan oleh Salomo, ya. Karena doa Daud ini adalah doa di masa tua, di akhir-akhir hidupnya, untuk Salomo anaknya yang dipersiapkannya untuk memegang tampuk pemerintahan, menggantikan dia sebagai raja atas bangsa Israel. Dia berdoa untuk anaknya ini, saudara-saudara. Daud menaikkan doa kepada Tuhan supaya Salomo menjadi seorang raja, saudara-saudara, yang adil, yang dipenuhi dengan keadilan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan, namun juga berumur panjang untuk menyatakan semua keadilan dan berkat Tuhan atas umat Israel dinyatakan melalui kehidupannya. Itulah doa Daud, saudara-saudara. Daud berharap bahwa berkat-berkat dari bangsa-bangsa datang, semua orang tunduk kepadanya. Bahkan ketika orang menyebut nama Salomo, itu membawa damai di antara bangsa-bangsa. Luar biasa doa Daud ini, saudara, untuk anaknya ini, saudara. Dia berharap bahwa bahwa Salomo kelak adalah seorang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, berumur panjang, penuh hikmat Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, namun menjadi berkat bagi orang lain, penuh dengan belas kasihan, dan namanya semakin dibesarkan oleh Tuhan, dan bangsa-bangsa ketika menyebut nama Salomo membawa damai di antara mereka. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini doa yang dahsyat bagi seorang Daud, saudara-saudara, untuk anaknya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran. Ini menjadi sebuah juga hal yang penting bagi saudara dan saya yang sudah menjadi orang-orang yang memiliki keturunan atau punya anak. Seringkali kita berharap anak-anak kita ini menjadi orang yang baik, orang besar, orang yang bisa diberkati oleh Tuhan dan memberkati banyak orang. Tetapi dalam keseharian bukan berkat yang kita turunkan atas anak-anak kita. Kata-kata yang kasar, makian-makian, saudara-saudara, julukan-julukan, diberikan julukan-julukan yang tidak baik terhadap anak-anak. Dan saudara, kata-kata kita, julukan-julukan yang kita berikan itu, kita tidak pernah sadar bahwa itulah doa kita terhadap mereka. Ya, kita harap bahwa mereka akan menjadi orang yang berbakti, tetapi kita tidak menunjukkan juga bakti yang baik kepada mereka melalui teladan-teladan kehidupan yang benar, yang baik, yang menunjukkan kasih Bapa. Bagaimana mereka mau berbelas kasihan, sedangkan kita tidak menunjukkan belas kasihan Tuhan terhadap kehidupan mereka? Bagaimana kita berharap bahwa mereka menjadi anak-anak yang akan menjadi berkat bagi orang-orang lain kalau kita tidak menunjukkan teladan hidup menjadi berkat bagi mereka, memberkati hidup mereka dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, saudara-saudara. Jadi sangatlah penting sebagai orang tua memberi berkat dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak-anak. Nah, di sini saudara-saudara, Daud berdoa supaya Salomo diberi Tuhan keadilan dalam hatinya dan mengadili dengan adil, dan itu terjadi dalam hidup Salomo. Ya, dia membawa damai sejahtera dan membawa kebenaran dalam ayat yang ketiga.
Dan dia juga memperhatikan orang-orang yang tertindas dan miskin. Dia penuh dengan belas kasihan, saudara-saudara. Dia tidak senang dengan kekerasan. Ya, dia menolong orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Dia tidak senang dengan kekerasan, ketidakadilan, penipuan, pemerasan, korupsi. Dia tidak suka dengan hal-hal dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak baik, saudara. Dia berdoa ayat 5 supaya dia panjang umur, didoakannya supaya panjang umur. Ya, supaya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti biru suja menggenangi bumi, dan keadilan berkembang di zamannya. Doa-doa Daud luar biasa terhadap anaknya, saudara, supaya berkat-berkat turun atas dia, dan dia membawa perkembangan yang besar menjadi berkat atas bangsanya sendiri. Dan saudara yang saya kasihi, itu didoakan oleh Daud, dan supaya Salomo ini pemerintahannya terus berkembang. Ya, berdoalah saudara supaya usaha anak-anakmu, kehidupan anak-anakmu berkembang, bertumbuh baik, bertumbuh sehat, saudara. Ya, memang mungkin kita melihat masih belum seperti yang kita harapkan di dalam perkembangan mereka, tetapi adalah tugas tanggung jawab orang tua untuk terus berdoa, untuk terus melepas berkat atas hidup mereka. Kita bukan melihat dari kekurangan-kekurangan dan belumnya terjadi hal-hal yang kita harapkan, tapi kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita katakan itu diberkati oleh Allah, sehingga itu menjadi buah yang baik bagi keturunan-keturunan kita. Ya, dia melepaskan orang-orang yang, ayat yang ke-11 dia berkata, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Bayangkan, dia berharap bahwa anaknya ini menjadi seorang besar yang luar biasa. Orang-orang datang kepadanya, sujud. Saudara-saudara, kita berharap bahwa anak-anak kita menjadi berkat, jadi diberkati dan menjadi berkat, saudara. Ya, ayat yang ke-10, saudara-saudara, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti, dan semua raja-raja sujud. Bayangkan saudara, Daud ini berdoa supaya dalam kepemimpinan anaknya kelak, saudara-saudara, maka semua raja-raja sujud kepadanya, membawa persembahan upeti kepadanya. Artinya saudara, adalah doa yang penting dalam hidup ini untuk kita menubuatkan seperti menubuatkan, saudara-saudara, untuk anak-anak kita kelak adalah orang-orang yang memiliki nama baik, dihormati dan disayangi dan diberkati oleh orang-orang. Orang-orang senang terhadap kehidupan, kehadiran mereka, saudara, dan mereka orang-orang yang membawa kebaikan dimanapun, penuh belas kasihan. Dan saudara, didoakanlah di sini akan masa depan daripada Salomo. Dan itu terjadi dalam zaman Salomo, saudara. Kalau saudara baca kisah Salomo, baik di dalam kitab Samuel maupun dalam kitab Tawarik, kita melihat kehidupan Salomo, saudara-saudara, yang diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa lain datang membawa persembahan kepadanya. Semua yang dipakai membangun bait Allah Salomo itu, saudara, adalah persembahan dari bangsa-bangsa lain. Raja-raja datang membawa semua yang dibutuhkan Salomo membangun istananya, membangun bait Allah yang terkenal luar biasa itu, saudara. Semua itu datang, semua orang-orang, ratu-ratu, raja-raja datang mendengar hikmat Salomo. Begitu luar biasa kehidupan Salomo. Bukan, saudara-saudara, apa-apa. Itu karena iman Daud melihat ke depan, dan dia lepaskan iman itu dari perkataannya, saudara. Tahukah saudara bahwa iman adalah berkata-kata? Rasul Paulus berkata, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Karena kita percaya, kita beriman, maka kita berkata-kata. Kalau kita percaya anak kita melakukan hal-hal yang besar seperti Salomo, saudara-saudara, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa terhadap hidup mereka. Katakan. Ketika belum terjadi, jangan mengeluh. Ketika belum terjadi, saudara-saudara, jangan mengutuki anak, jangan mengatakan hal-hal yang tidak. Seringkali orang tua, anaknya belum juga apa-apa, sudah dikata-kata, lihat, kau tidak seperti si ini, kau tidak membandingkan dengan orang lain. Itu adalah hal yang sangat buruk, membanding-bandingkan, saudara.
Itu merendahkan harkat martabat anak sendiri. Dan itu merusak saudara-saudara harga diri sang anak. Sehingga sang anak merasa bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Dan dia tidak akan punya semangat untuk menjadi seperti yang dia cita-citakan dalam kehidupannya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih akan menimbulkan kepahitan hati pada orang tuanya sendiri. Lalu orang tuanya menyalahkan sang anak. Bukan. Itu karena doa orang tua itu sendiri yang sedang terjadi dan dia tuai atas hidup anak. Karena itu mari orang tua kita bertobat. Kita melepaskan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau kita belum melihatnya, lihatlah dengan iman bahwa apa yang kau katakan, apa yang kau lihat dalam firman Allah, itulah yang akan jadi atas anak-anakmu. Dan nama Tuhan pasti dimuliakan, ditinggikan dalam kehidupan mereka. Itulah doa yang disertai dengan iman. Karena tanpa iman adalah dosa, saudara-saudara. Karena itu penting, saudara-saudara, dalam segala hal kita harus ingat kita orang beriman. Ketika kita melepaskan kata-kata, ketika kita bertindak, maka ada kuasa di dalamnya karena kita memiliki iman dalam melakukan itu semua. Karena itu saudara yang saya kasih, berhati-hati dalam kita berdoa dan melepaskan kata-kata untuk keturunan-keturunan kita. Dan ini juga adalah doa saudara-saudara untuk seorang pemimpin. Hendaklah kita dipanggil saudara berdoa bagi pemimpin. Pemimpin bangsa, pemimpin di dalam kantor di mana saudara berada, pemimpin di dalam usaha, pemimpin di dalam rumah tangga. Adalah penting untuk berdoa, karena menjadi seorang pemimpin tidak mudah, saudara. Dalam memimpin sekian banyak orang, seperti misalnya pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo, saudara-saudara, memimpin sekian ratus juta, hampir 300 juta saudara-saudara rakyat bangsa dengan isi kepala yang berbeda-beda, dengan saudara tindak tanduk yang berbeda-beda, dan belum lagi dengan suku-suku yang begitu ratusan banyaknya, berbagai ratusan ribuan budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda, saudara-saudara, harus dia pimpin. Ini tidaklah tentunya mudah bagi seorang presiden seperti Bapak Jokowi. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Tentu ada kelemahan, ada kekurangan dalam diri dia. Dan tugas bagi kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih adalah untuk berdoa. Bukan saudara-saudara membicarakan hal-hal yang buruk, tetapi berdoa supaya dia menegakkan keadilan, supaya dia mensejahterakan rakyat, supaya saudara-saudara dia melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan supaya dia sejahtera juga, supaya dia tenang dalam melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Adalah tugas kita untuk itu, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kita juga adalah berdoa bagi pemimpin, bos-bos kita di mana kita bekerja, ya, pemimpin-pemimpin kita, ya, gembala-gembala yang melayani, saudara, mereka perlu dukungan doa, saudara-saudara. Karena menghadapi berbagai macam tekanan, kuasa-kuasa kegelapan biasanya menyerang para pemimpin. Karena iblis tahu kalau pemimpinnya jatuh, pemimpinnya runtuh, maka mudah bagi dia untuk menghancurkan rakyatnya, saudara. Kalau gembalanya bisa dia hancurkan, saudara, maka domba-dombanya mudah sekali untuk dia telan. Itulah strategi iblis, saudara. Selalu menghantam pemimpin, menghantam. Tetapi orang percaya bukan dipanggil untuk menghantam pemimpin, tetapi untuk berdoa bagi kesejahteraan pemimpin, supaya hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas mereka, memerintah dengan adil, benar. Dan kalaupun kita belum melihatnya, adalah tugas kita untuk percaya bahwa doa-doa kita tetap akan dijawab oleh Tuhan, dan kita harus selalu bersyukur dan mengangkat doa-doa itu terus-menerus ke hadapan Allah. Inilah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan-panggilan ini, kalau engkau orang tua, biarlah panggilan itu menjadi yang tertinggi dalam hidupmu, saudara, adalah berdoa memberkati keturunan-keturunanmu.
Dan bagi orang-orang percaya, panggilan tertinggi kita juga salah satu adalah berdoa bagi kepemimpinan bangsa atau pemimpin-pemimpin yang memimpin di dalam hidup kita. Termasuk diri kita sendiri, kita doakan saudara supaya kita juga bisa memimpin diri kita. Dan kalau kita pemimpin dalam rumah tangga, kita berdoa supaya kita menjadi pemimpin yang adil, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini terus saudara pelajari dan melihat doa-doa Daud di sana. Dan Daud tetap memuji-muji Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yang menjawab doa-doanya saudara, dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Dan saudara, dan doa-doa kita saudara adalah doa untuk kemuliaan Tuhan. Doa yang berkenan kepada Tuhan. Doa ya saudara-saudara yang membuat suasana kerajaan Allah, suasana surgawi, kehidupan di dalam kehidupan surgawi dan kehidupan kerajaan turun saudara-saudara. Itulah doa-doa kita. Adalah untuk kemuliaan Dia. Bukan kesenangan kita doa itu. Bukan untuk kepentingan kita doa itu saudara. Tetapi ingat doa Bapa kami. Itu semata-mata untuk kepentingan Allah. Kemuliaan. Untuk menyatakan kehendaknya yang di sorga turun di bumi ini saudara. Dalam kehidupan ini. Karena hanya sorgalah tempat yang terbahagia, yang tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Dan kalau segala kehendak di dalam sorga itu saudara, suasana sorga itu yang turun, maka saudara-saudara yang saya kasih, apa yang kita harapkan yang terbaik, pasti itulah yang terbaik. Karena dari sorga turunnya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dan jadilah pendoa-pendoa saudara. Bagi keturunanmu, bagi bangsamu, bagi pemimpinmu, bagi bos-bosmu, dimanapun engkau berada, saudara. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang seperti Daud, yang selalu dalam hidupnya tahu bahwa hidupnya tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Terpujilah Tuhan kita. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi saudara. Biarlah saudara senantiasa hidup dalam doa, diurapi dengan kuasa Roh Kudus dan roh doa yang senantiasa memberkati keturunanmu. Cabut semua kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang merusak keturunanmu. Cabut dalam nama Yesus Kristus. Bertobat, biar Tuhan memberkati engkau dan Tuhan memimpin engkau dalam doa-doamu. Dalam nama Tuhan Yesus, keturunan-keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, biarlah kita terus berdoa memberkati keturunan-keturunan kita. Jangan lupa berdoa buat bangsa, pemimpin-pemimpin kita semuanya, terutama mendekati pilkada ini. Kita percaya Tuhan yang akan mengangkat orang-orang terbaiknya di setiap daerah-daerah di pilkada ini. Tuhan memberkati kita semua dan saya ucapkan salam restorasi.